Kementerian Agama mencatat hingga tanggal 3 Juni 2023 sebanyak 60.149 jamaah dan petugas haji gelombang pertama tiba di Madinah, Arab Saudi. Para jamaah kemudian secara bertahap dimobilisasi menuju Mekah untuk melanjutkan ibadah haji. Penyelenggaraan ibadah haji oleh Kementerian Agama memasuki hari ke-12 pada 3 Juni 2023. Jamaah haji tiba di Arab Saudi secara bertahap melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah. Juru bicara Kementerian Agama, Ana Hasbi, menginformasikan hingga tanggal 3 Juni, sebanyak 60.149 orang jamaah dan petugas haji dari 156 kelompok terbang telah tiba di Madinah. Dari Madinah, para jamaah selanjutnya dimobilisasi ke Mekah untuk melanjutkan tahapan ibadah haji. Kementerian Agama berharap para jamaah diberikan kekuatan, kesehatan, dan kelancaran dalam menjalankan ibadah haji. Setelah melaksanakan ibadah Arba'in, secara bertahap jemaah didorong dari Madinah ke Makkah. Hari ini, sebanyak 6.277 jemaah atau 16 kloter diberangkatkan ke Mekah untuk umroh. Sebanyak 388 jemaah calon haji asal Kota Padang, Sumatera Barat masuk asrama haji Tabing pada Minggu 4 Juni. Dari 388 calon jemaah haji tersebut, sebanyak 151 orang merupakan jemaah haji lansia, di mana 37 orang diantaranya merupakan lansia beresiko. Seluruh jamaah yang terbagi dalam 17 kloter akan diberangkatkan dari embarkasi Padang, di mana 3 kloter akan langsung diterbangkan ke Madinah dan sisanya menuju Jeddah. Embarkasi Padang juga melayani 4 kloter haji dari Provinsi Bengkulu. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Helmi pada Minggu 4 Juni menyebut, untuk kloter perdana ini terdapat 388 jemaah calon haji asal Kota Padang, di mana 151 orang merupakan jemaah lanjut usia, 37 diantaranya adalah jemaah lansia yang beresiko. Kebijakan tahun ini tidak ada pendampingan. Ya, yang ada itu mereka menyatu dalam regu. Dalam regu itu nanti jangan ada lansia semua. Jadi dalam pengaturan regu ada yang kuatnya juga, ada yang lansianya juga. Berarti dalam regu nanti mereka bisa kerjasama. Kemudian di rombongan, kemudian petugas-petugas kita sudah siapkan seperti itu. Mulai dari di sini, tadi kelihatan bagaimana pelayanan petugas kita. Untuk pelaksanaan ibadah haji tahun 1444 Hijriah, Provinsi Sumatera Barat mendapatkan sebanyak 4.613 kuota haji. Dari jumlah tersebut terdapat jemaah lansia sebanyak 1.999 orang. Pemerintah pusat melalui Kementerian Agama menambah kuota haji untuk Provinsi Aceh sebanyak 115 orang, sehingga jumlah jemaah calon haji dari Aceh yang terjadwal berangkat ke Tanah Suci menjadi 4.458 orang. Pemerintah pusat menambahkan kuota haji untuk Provinsi Aceh sebanyak 115 orang, sehingga jumlah jemaah calon haji dari Aceh yang bakal berangkat ke Tanah Suci menjadi 4.458 orang. Penambahan kuota haji itu juga ikut menambah jumlah kloter jemaah haji Aceh dari semula 12 kini menjadi 13 kloter. Kepala Seksi Haji Kementerian Agama Kabupaten Kota di Aceh mulai menghubungi nama-nama jamaah calon haji yang masuk dalam daftar kuota tambahan tersebut. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Indonesia Embarkasi Aceh, Azhari, mengatakan saat ini masih menunggu keputusan Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umroh terkait petunjuk teknis pelunasan biaya perjalanan ibadah haji. Jadi kita minta kasih haji atau petugas kabupaten untuk menghubungi nama-nama yang sudah tersebut itu. Kalau mereka tidak mau, nanti buat pernyataan. Nah, misalnya, saya tidak siap tahun ini buat pernyataan. Kita tidak mendorong jemaah. Ini adalah peluang terbaik. Karena kalau Aceh, daftar tunggu hari ini sudah 31 tahun. Yang sudah mendaftar, kalau daftar sekarang itu 31 tahun. Ini kan rahmat dengan tambahan 8.000 Aceh dapat 115. Jadi Bapak Ibu,
Untuk kota tambahan, jamaah calon haji Aceh nantinya kemungkinan digabung dengan jamaah haji kota tambahan dari provinsi lain. Pihak Kementerian Agama Provinsi Aceh masih menunggu keputusan lanjutan dari Kementerian Agama Republik Indonesia terkait teknis keberangkatan.